أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian pada malam hari ini, kita mendoakan terhadap saudara-saudara kita yang sedang sakit. Saya mendengar Bu Marno, Mbah Marno Putri itu masih sakit dan mungkin cuci darah dan sebagainya. Maka kita doakan beliau terkhusus, demikian juga untuk semua saudara-saudara kita yang sakit, karena saya tidak tahu ya siapa saja yang sakit dari jamaah sini dan juga kerabat-kerabat panjenengan. Kita niatkan untuk mereka semua supaya lebih barokah doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم 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 اللهم اشف مرضى المسلمين يمشوا لك إلى الصلاة ويعملوا لك عملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا حجا مبرورا وعمرا متقبلا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Kemudian kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir sebagaimana biasanya pada malam Selasa seperti ini, dan kita sudah sampai pada hadis 1401. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal quluba, sesungguhnya hati-hati, baina usbu'aini, di antara dua jari, min asabi'illah, dari jari-jarinya Allah. Yuqallibuha, Allah membolak-balikkan hati tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Enten apa Ustaz? Oh, dereng muncul. Coba kita ulangi lagi ya. Bismillah. Sampun. Hadis ini menunjukkan bahwa hati manusia itu sangat mudah dibolak-balikkan oleh Allah. Mudahnya seperti panjenengan bayangkan, ini ada pulpen ditaruh di antara dua jari. Dibolak-balikkan sangat gampang sekali. Nah, mudahnya hati terbolak-balik seperti ini. Karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali berdoa minta keteguhan hati, supaya hatinya tidak dibolak-balikkan di dalam keburukan, tapi senantiasa dalam kebaikan. Doa tersebut adalah kana aktsara du'aih, adalah paling banyaknya doa Nabi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka ini termasuk sunnah Nabi yang perlu kita hidupkan. Doa ya muqallibal qulub ini bagus untuk sering dibaca. Minimal sehari satu kali lah. Atau doa yang semisal ini, tidak harus seperti ini. Seperti Syekh bin Baz, itu doanya yang paling sering beliau baca, Allahumma aslih qalbi. Ya Allah, perbaiki hati saya. Dan ini lebih ringkas ya. Allahumma aslih qalbi. Ya Allah, perbaiki hati saya. Karena kalau hatinya sudah baik, semua anggota tubuhnya juga menjadi baik. Kemudian kalimat-kalimat ini, usbu', ini boleh dibaca dengan 10 bacaan. Usbu', usba', usbi', boleh. Atau asba', asbu', asbi', boleh. Atau isba', isbu', isbi', boleh. Kemudian ini berarti sudah 9 ya, 9 bacaan. Nah, yang terakhir adalah usbu' ditambahi dengan wawu di tengahnya juga boleh, ditambahi dengan wawu di tengahnya. Ini 10 bacaan. Dan ini termasuk unik, Pak.
Karena jari kita jumlahnya berapa? 10. Nah, ternyata usbu itu bisa dibaca dengan 10 bacaan sesuai dengan jumlah jari kita. Ini satu keunikan dalam ilmu bahasa Arab. Kemudian kalimat ini, asabi'illah, jari-jarinya Allah, berarti Allah punya jari-jari. Tetapi jari-jari Allah tidak seperti manusia. Sehingga tidak bisa kita mengatakan jarinya Allah itu adalah anggota tubuh. Seperti kalau manusia ini jarinya adalah anggota tubuh. Oh, nggak bisa. Allah punya jari, betul. Tapi bagaimana? Nggak boleh tanya dan tidak ada yang tahu, itu ilmu gaib. Pasrahkan sama Allah, tetapi jangan mengingkari bahwa Allah punya jari, karena Nabi saja mengatakan jari-jari Allah. 1402. Inna, sesungguhnya, Al-Karim, orang mulia, Ibn Al-Karim, putranya orang mulia, Ibnil Karim, putranya orang mulia. Jadi di sini Al-Karima, Ibna Al-Karimi, Ibni. Ini Al-Karimi itu adalah Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Kenapa disebut orang mulia, bin orang mulia? Karena semuanya nabi. Nabi Yusuf ini nabi, bapaknya Nabi Ya'qub juga nabi, bapaknya lagi Nabi Ishaq juga nabi, bapaknya lagi Nabi Ibrahim juga nabi. Nah, maka ini menunjukkan bahwa nasab itu ada kemuliaan. Sebagaimana amalan ada kemuliaan. Ada orang yang mempunyai amal mulia, tapi nasabnya biasa. Ada orang yang punya nasab mulia, tapi amalnya biasa. Nah, ini orangnya mengumpulkan dua-duanya. Amalnya baik karena seorang nabi, nasabnya pun juga baik karena apa? Keturunan nabi-nabi. Nah, orang yang mengumpulkan dua kebaikan, ini lebih utama daripada yang mengumpulkan satu kebaikan. Kiai bin Kiai bin Kiai bin Kiai. Ini lebih utama daripada Kiai bin Maling. Meskipun Kiai ini juga baik karena dia seorang Kiai, tapi kalau melihat binnya, bin Maling, kalah dengan orang yang Kiai bin Kiai bin Kiai bin Kiai. Kemudian, walau dan kalaulah kuntu, aku ini fisijni, berada pada penjara, malabitha, seperti lamanya Nabi Yusuf di penjara. Thumma, kemudian atani, datang kepada saya ar-rasulu, utusan tersebut, la ajabtu, sungguh saya mengijabahi. Ini maksudnya Nabi SAW adalah memuji Nabi Yusuf. Betapa sabarnya Nabi Yusuf itu. Sehingga ketika ada kesempatan untuk keluar dari penjara, tapi dia masih milih berada dalam penjara. Sampai namanya dibersihkan dulu. Nah, maka Nabi mengatakan, kalau saya sebagai Nabi Yusuf sudah lama tinggal di penjara begitu, kalau ada kesempatan saya keluar ketika utusan ini datang, saya akan pilih keluar daripada lama-lama di penjara. Jadi apa? Ini pujian Nabi Muhammad kepada kesabaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini menjelaskan ayat yang ada dalam surat Yusuf. Falamma ja'ahu ar-rasul qala rji' ila rabbik. Tatkala datang kepada Nabi Yusuf utusan itu, maka Nabi Yusuf mengatakan, kembalilah kamu kepada tuanmu. Tanyalah kepada dia, kenapa itu cewek-cewek memotong-motong jari-jari mereka ketika melihat saya. Sesungguhnya pemeliharaku terhadap tipu daya mereka maha mengetahui. Jadi ini ada kesempatan sebenarnya Nabi Yusuf untuk keluar dari penjara. Karena rajanya mengatakan, itu nibih. Loh, di penjara ada orang yang ahli takwil mimpi. Tolong bawa ke sini, kata raja ini. Tapi kata Nabi Yusuf, saya nggak mau keluar dulu. Kamu tanya dulu kepada rajamu itu, yang menyuruh saya keluar itu. Tanyakan, kenapa orang-orang cewek-cewek itu motong-motong tangan itu? Kenapa saya di penjara? Salahnya saya apa? Jadi maksudnya Nabi Yusuf itu pengennya keluar penjara nama sudah bersih. Kalau keluar penjara nama masih kotor, nanti masih ada pembicaraan orang. Tapi kalau sudah dibersihkan dulu, ternyata terbukti Yusuf tidak salah, baru dikeluarkan penjara. Dah, ketika keluar penjara, nggak ada orang ngomong. Kenapa? Namanya sudah dibersihkan. Nah, ini sabarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, warahmatullahi, dan semoga rahmat Allah ala Lutin, kepada Nabi Lut.
Ingkana sungguh Nabi Lut itu layakwi dia berlindung ila kepada ruknin syadidin, kekuatan yang kuat. Yang dimaksud kekuatan yang kuat itu adalah maksudnya kerabat. Yang dimaksud adalah kalam Allah dalam Al-Quran. Qala, Nabi Lut mengatakan, lau anna, kalaulah bahwasanya, li, saya memiliki, bikum, untuk melawan kalian. Memiliki apa? Quwwatan, kekuatan. Au awi, atau saya bisa berlindung. Ila ruknin, kepada kekuatan. Syadidin, yang kokoh. Maksudnya, kalau saya punya kekuatan, atau saya punya kerabat yang kokoh, saya akan menolak bahaya kalian. Wahai kaumku yang kurang ajar. Nah, maka setelah Nabi Lut ngomong seperti itu, fama ba'atsallahu, Allah tidak mengutus ba'dahu, setelah Nabi Lut, nabiyan, seorang nabi, illa, kecuali fi dzirwatin, pada kemuliaan, min qaumihi, dari kaumnya, supaya tidak ada lagi nabi yang mengatakan seperti perkataan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi maksudnya Nabi Lut ini kan diserang oleh kaumnya. Ketika tamu-tamu ganteng-ganteng datang, maka kaumnya Nabi Lut pengen sodomi sama tamu-tamunya ini. Maka Nabi Lut mengatakan, kalau saya punya kekuatan, saya hantam kalian. Atau saya punya kerabat-kerabat yang kuat, maka saya akan berlindung pada kerabat-kerabat saya yang kuat, akan saya hantam kalian. Tapi sayangnya kerabat saya ini orang-orang biasa, orang-orang lemah. Setelah perkataan Nabi Lut ini, Allah kalau kirim Nabi pasti dipilih dari kaumnya yang punya kekuatan. Setelah itu, maka perbuatan Nabi Lut alaihi salatu wassalam ini didoakan rahmat oleh Nabi Muhammad, rahmatullah ala Lut. Semoga Allah kasih rahmat kepada Nabi Lut. Kenapa? Karena perkataan seperti itu sebenarnya kurang bagus untuk diucapkan oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kalau mau berlindung sama Allah sudah selesai kan? Nggak perlu menyebut-nyebut apa? Kerabat-kerabat. Ngapain perlu kerabat kalau sudah ada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka perkataan Nabi Muhammad rahmatullah ala Lut ini adalah sebelum beliau menyalahkan Nabi Lut. Nabi Lut mengucapkan sesuatu yang mungkin kurang bagus bagi seorang nabi. Kalau bagi kita sih mungkin nggak masalah, tapi bagi seorang nabi, maka perkataan ini mungkin dianggap kurang bagus. Maka sebelum Nabi mengkritik perkataan Nabi Lut, beliau doakan Nabi Lut dulu. Dan ini adab mengkritik orang, Pak. Kalau ada seseorang salah, jangan langsung dikritik, tapi doakan kebaikan dulu. Misalnya nih, Abu Zaidan menjelaskan hadis secara salah. Panjenengan tahu, oh ini salah penjelasannya. Maka caranya bagaimana? Rahmatullah ala Abi Zaidan. Baru kemudian panjenengan sebutkan, dia mengatakan begini, padahal mestinya begini. Jadi dia dikoreksi, tetapi didoakan dulu. Dan ini dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengkoreksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mendoakan dulu. Pada surat apa? At-Taubah. Afallahu anka. Semoga Allah memaafkan kamu wahai Muhammad. Didoakan dulu. Baru kemudian dikoreksi oleh Allah. Lima adzinta lahum. Kenapa kamu izinkan untuk orang-orang munafik? Orang-orang munafik kalau minta izin itu bohong. Kenapa kamu izinkan? Ini ditegur oleh Allah. Tapi sebelum ditegur apa? Didoakan. Demikian juga suami istri juga begitu. Istri melakukan kesalahan, suaminya negur, doakan dulu. Ghafarallahu laki, baru ditegur. Atau demikian juga suaminya, istrinya negur suaminya yang salah, doakan dulu, kemudian baru ditegur. Ini cara yang bagus dalam menegur seseorang. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saya jujur, ada sebagian ulama tafsir mengatakan ruknin syadid yang dimaksud di sini Allah. Ruknin syadid yang dimaksud apa? Allah. Kalau ruknin syadid yang dimaksud Allah, udah nggak ada masalah. Memang orang itu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mayoritas ulama tafsir atau pendapat yang masyhur, ruknin syadid ini adalah kerabatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. 1403. Inna, sesungguhnya, alladzi, dzat yang, amsyahum, menjalankan mereka manusia, ala arjulihim, pada kaki-kaki mereka, fid dunya, di dunia, qadirun, maha kuasa, ala, untuk, ayyumasyiyahum, atau ayyumsyiyahum, untuk menjalankan mereka, ala wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan ayat Quran. Ayat apa? Wa nahsyuruhum ala wujuh yaumal qiyamati ala wujuhihim. Surat Isra ayat 97. Dan kami akan kumpulkan orang-orang kafir besok pada hari kiamat ala wujuhihim, pada wajah-wajah mereka. Jadi berjalannya bukan dengan kaki, tapi dengan apa? Wajah. Nih. Kok bisa Pak manusia jalan dengan wajah? Apa masuk akal ini? Kalau kaki berjalan kan masuk akal, memang kaki bisa gerak-gerak. Lah ini kepala bisa dijadikan sebagai kaki, apa bisa jalan? Nah, muncul pertanyaan. Kok bisa Allah itu menjadikan mereka berjalan ala wujuhim, pada wajah-wajah mereka? Gimana ini? Nah, dijawab oleh Nabi. Allah yang mampu membuat manusia jalan dengan kaki di dunia, mampu untuk membuat mereka jalan dengan wajah besok di hari kiamat. Nah, maka tunggu saja pemandangan ini besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang disebutkan di sini. Amin ya rabbal alamin. 1404. Inna sesungguhnya alladzi dzat yang anzala telah menurunkan adda'a penyakit, anzala juga menurunkan asy-syifaa kesembuhan. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Karena Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Diturunkan penyakit tapi Allah enggak menurunkan kesembuhannya, enggak mungkin. Lah itu katanya ada penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya. Itu bukan tidak ada obatnya, tapi belum ketemu obatnya. Ya. Obat sudah ada, sudah disiapkan oleh Allah. Allah sudah anzala syifa, sudah turunkan kesembuhan, tapi manusia cari belum ketemu. Ya. Sehingga dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, orang sakit tidak boleh putus asa. Kenapa? Sakit pasti ada obatnya. Kalau nggak percaya, baca hadis ini. Allah yang menurunkan penyakit, menurunkan kesembuhan. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan kita untuk berobat. Karena ketika ada penyakit dan ada kesembuhannya, ini menunjukkan apa? Kita disyariatkan untuk cari kesembuhan tadi. Nah, kesembuhan dicari dengan apa? Dengan cara berobat. Taunya dari mana? Dari hadis Nabi yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatadawau, maka berobatlah kalian. Inna Allah Taala haitsu khalaqadda." Allah itu ketika menciptakan penyakit, khalaqad dawa. Allah juga menciptakan obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian. Hadis riwayat Ahmad sahih. Nah, maka orang putus asa nggak mau berobat. Tapi orang yang masih punya harapan dia mau berobat. Tapi dia pasrahkan hasilnya sama Allah. Ya Allah, saya sudah berobat sesuai perintah Nabi-Mu, adapun kesembuhan pun saya manut pada panjenengan. Baik, kemudian 1405. Inna sesungguhnya alladzi dzat yang harrama telah mengharamkan syurbaha minuman keras. Harrama juga mengharamkan bai'aha menjual minuman keras. Yakni yang beliau maksud adalah al-khamra, minuman keras. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa minuman keras itu selain haram untuk diminum, juga haram untuk diperjualbelikan. Menjual haram, membeli haram. Menjualkan haram, membelikan juga haram. Itu makna bai', ya. Bai' ini bisa menjual, bisa membeli. Jadi lebih tepatnya bai' itu bukan menjual, tapi apa? Memperjualbelikan. Menjual nggak boleh, membeli juga nggak boleh, sama saja. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak boleh untuk kita makan atau diharamkan untuk dimakan, otomatis diharamkan untuk diperjualbelikan. Dan ini berlaku untuk semua yang sifatnya seperti itu. Tidak hanya minuman keras saja. Rokok misalnya. Apa hukum rokok? Kalau panjenengan meyakini rokok haram, berarti jangan jual rokok. Kalau panjenengan meyakini rokok haram, tetapi menjual rokok di warung panjenengan, itu sama dengan panjenengan meyakini miras haram, tapi menjual di warung panjenengan.
mengatakan saya nggak minum minuman keras, cuma jual tok karena labanya lumayan, podo mawon haram. Demikian juga yang lain-lainnya. Anjing nggak boleh dimakan kan? Nah, maka memperjualbelikan anjing gimana? Sama haram. Tikus nggak boleh dimakan kan? Nah, maka memperjualbelikan tikus nggak boleh. Bangkai ayam haram untuk dimakan, haram karena bangkai. Diperjualbelikan gimana? Haram. Saya punya ayam, tetangga saya punya lili. Ayam saya banyak yang mati, maka bermanfaat untuk lili tetangga saya. Maka saya tawarkan, nih ada 10 ayam saya mati. Silahkan Anda beli dengan harga murah, nggak apa-apa, bisa untuk pakan lili. Haram. Kalau untuk diberikan nggak apa-apa. Nih Pak, ada ayam 10 mati, silahkan untuk pakan lele, diberikan, silahkan, nggak ada masalah. Terus dia setelah diberi, dia berterima kasih. Terima kasih Pak, sebagai rasa terima kasihnya, maka saya kasih 10 lele kepada panjenengan. Nah, nggak apa-apa, saya ngasih gratis, dia ngasih saya juga Pak, gratis. Tapi kalau, nih Pak, saya punya 10 ayam, tolong ditukar dengan 10 lele, haram. Karena jual beli itu tidak harus dengan uang. Nih, ayam mati ditukar dengan lele, jual beli. Ayam mati ditukar dengan uang, jual beli, sama-sama haram. Maka dari hadis ini kaidahnya mengatakan, ma hurrima tanawuluhu hurrima bai'uhu. Sesuatu yang diharamkan dimakan, maka diharamkan juga untuk diperjualbelikan. Ini kaidah para ulama diambil dari hadis ini. Nah, maka di tokonya Pak Lek saya itu terpampang tulisan besar di temboknya itu. Alhamdulillah toko ini tidak jual rokok. Kenapa dia kasih tulisan gitu? Karena banyak orang datang tanya, apakah ada rokok? Nah, ternyata rokok itu ternyata laris, Pak. Sehingga diperjualbelikan itu mungkin untungnya juga lumayan. Tapi kalau meyakini haram, jangan jual. Karena sama dengan kita memakan rokok tersebut. 1406. Inna sesungguhnya alladzi orang yang la yuaddi tidak menunaikan zakat malihi zakat hartanya yumatsalu diserupakan ilaihi kepadanya maluhu hartanya itu yaumal qiyamati besok pada hari kiamat syuja'an sebagai ular naga maksudnya ular yang besar aqra'a yang itu botak. Kenapa ularnya botak? Karena saking dahsyatnya racunnya, sehingga racun yang ada pada tubuhnya menyebabkan rontoknya rambut kepala dia sehingga jadi botak. Lahu bagi ular tadi zabibatani, ada 2 titik hitam di atas mata. Jadi matanya ular, kalau di atasnya ada 2 titik hitam, itu tanda ular yang ganas, bukan ular biasa. Ular yang kalau racunnya keluar itu bisa mematikan. Nah, tandanya ada 2 titik di atas mata. Fayalzamuhu, maka ular itu melazimi orang tersebut. Au yutawwaquhu, atau dikalungkan pada orang tersebut. Yaqulu si ular mengatakan ana kanzuk, aku adalah simpananmu. Ana kanzuk, aku adalah simpananmu. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, zakat mal hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak mengeluarkan zakat mal, maka akan disiksa oleh Allah besok pada hari kiamat karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Yang kedua, bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi bumerang terhadap pemiliknya. Akan disiksa oleh Allah dengan harta tadi. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa besok pada hari kiamat kalau ada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat unta atau sapi atau kambing, maka hewan-hewan tadi akan datang pada hari kiamat gemuk-gemuk, akan menanduk dia dengan tanduk-tanduknya, akan menginjak-injak dia dengan kaki-kakinya sampai selesainya semua ternaknya tadi. Kalau semua sudah selesai menginjak-injak dia, diulang lagi dari awal, terus
hatta yuqda bainan nas, sampai diselesaikan di antara para manusia, yaitu diselesaikan hisabnya. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Nah, ini bentuk penyiksaan yang lain. Kalau ternak maka menjadi apa? Diinjak-injak tadi. Kalau yang ini mungkin selain ternak, maka ini akan menjadi ular naga yang besar. Demikian juga kita temukan dalam Al-Quran siksaan yang lain bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang menyimpan emas perak, tidak mau mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka akan adanya siksa yang menyakitkan, yaitu fatuqwa biha jibahuhum, akan disetrika dengannya jidat mereka, wa junubuhum, dan lambung mereka, wa zuhuruhum, dan punggung mereka. 3 tempat. Jidat ini depan, lambung ini samping, punggung ini belakang. Nah, jadi maksudnya depan, samping, belakang semuanya kena. Disiksa dengan apa? Emas yang sudah dipanaskan dengan api neraka, perak yang sudah dipanaskan dengan api neraka. Jadi intinya masing-masing ada siksanya sendiri-sendiri. Ada yang jadi ular naga, ada yang disiksa dengan disetrika, ada yang disiksa dengan diinjak-injak, macam-macam. Ini semuanya menunjukkan wajibnya zakat mal. Karena itu yang punya harta banyak, segera dihitung. Barangkali sudah harta ini melewati 1 tahun. Kalau sudah melewati 1 tahun, ini sudah wajib keluar zakatnya. Kalau harta panjenengan masih di bawah 75 juta, masih aman. Karena zakat itu nisabnya sekarang sekitar berapa? 75 juta sekitarnya. 1407. Inna, sesungguhnya, alladzi, orang yang ya'ti, mendatangi, imra'atahu, istrinya, fi duburiha, pada duburnya, la yanzurullahu, Allah tidak melihat, ilaihi, kepadanya, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, di dalam Islam hubungan suami istri itu diatur. Jadi Islam ini Masya Allah agama yang paling lengkap. Nggak ada agama lebih lengkap daripada agama Islam. Pipis diatur, makan diatur, diatur, hubungan intim diatur. Maka semuanya diatur oleh Islam. Nah, salah satu yang diatur oleh Islam adalah hubungan intim. Mohon maaf, tidak boleh masuk pada dubur. Masuk harus pada kubul. Kenapa? Karena tujuan suami istri hubungan itu bukan semata-mata untuk kelezatan, bukan. Kalau hanya untuk kenikmatan, itu tak ubahnya seperti binatang, seperti ayam, seperti kucing, dan sebagainya. Tapi manusia ini hubungan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Sehingga tujuannya hubungan salah satunya adalah supaya punya keturunan. Karena keturunan ini akan melanjutkan ibadah dia. Kita sudah tua, lama-lama nanti mati. Nah, siapa yang melanjutkan ibadah kita? Anak-anak kita. Anak-anak kita juga begitu, akan tua, kemudian mati. Siapa yang melanjutkan ibadahnya? Cucu kita, dan seterusnya. Nah, tujuannya mulia, orang muslim ini, kalau hubungan intim. Tujuannya apa? Melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanggengkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita pikir tujuannya seperti itu, apa fungsinya kemudian dimasukkan pada dubur? Masukkan pada dubur itu nggak akan menghasilkan anak. Menghasilkan anak itu kalau dimasukkan pada tempat yang semestinya. Maka Allah menyebutkan istri itu sebagai apa? Harthakum, apa? Ladang. Ladang itu harus digarap dengan benar. Kalau tidak digarap dengan benar, nggak akan menghasilkan. Nah, maka dimasukkan ke kubul supaya menghasilkan anak-anak. Adapun dimasukkan dalam dubur tidak akan menghasilkan anak-anak sama sekali. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa memasukkan ke dalam dubur istri itu adalah dosa besar. Dari mana taunya? Dari ancaman ini. La yanzurullah, Allah tidak melihat. Maksudnya Allah tidak melihat dengan pandangan rahmat, tapi Allah melihat dengan pandangan murka. Nah, dosa besar sudah sering saya sampaikan. Definisinya, sesuatu yang diancam dengan murka Allah, atau laknat Allah, atau siksa neraka, atau hukuman had di dunia. Ada 4. Nah, ini termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti termasuk dosa besar. Sampai Allah tidak mau melihat dengan pandangan rahmat. Apakah masalah ini ijma'? Disepakati para ulama, masalah ini sudah ijma'. Tidak ada satupun ulama membolehkan hubungan pada apa? Dubur. Kecuali satu, yaitu Ibnu Umar. Beliau berpendapat boleh, tapi ada 2 catatan.
Catatan pertama, kalau betul Ibnu Umar berpendapat seperti itu pendapat yang syadz, yang janggal, sehingga seolah-olah pendapat itu tidak ada. Maka tetap ada ijma, sepakat para ulama, enggak boleh. Yang kedua, ada riwayat dari Ibnu Umar, riwayat yang lain, bahwa Ibnu Umar juga melarang perbuatan tersebut. Nah, sekarang ada dua riwayat dari Ibnu Umar. Satunya sesuai dengan seluruh para ulama, satunya tidak sesuai dengan seluruh para ulama. Mana yang kita ambil? Kalau secara pemikiran normal saja, pasti kita ambil yang sesuai dengan pendapat para ulama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. 1408. Inna sesungguhnya alladzi orang yang ya'kulu makan au yashrabu atau minum fi pada aniyati wadah-wadah al-zahabi al-fiddati perak wal-zahabi dan emas, innama sesungguhnya tiada lain yujarjir dia menuang-nuangkan fi batnihi di dalam perutnya nar jahannam neraka jahannam. Hadis riwayat Muslim. Dan ada tambahan riwayat Tabarani, illa kecuali ayyatuba kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, tidak diperbolehkan makan minum dengan menggunakan wadah emas perak. Gelas dari emas haram. Piring dari emas haram. Sendok dari emas haram. Sendok dari perak haram. Bagi yang suka ngerokok, asbak dari emas haram. Dari perak haram. Bagaimana kalau selain emas perak? Kalau selain emas perak, misalnya intan, permata dan sebagainya, maka hukumnya tetaplah mubah, meskipun kurang utama. Ngapain kok aneh-aneh? Makan aja pilih piring dari intan, permata. Untuk apa aneh-aneh seperti itu? Bawa tawaduk kayak Nabi. Nabi aja makan lesehan, tidak pakai meja kursi. Tawaduknya beliau, padahal mampu menguasai seluruh kekayaan dunia, tapi beliau nggak mau. Nah, maka hendaklah tidak melakukan hal tersebut, meskipun selain emas perak hukumnya adalah mubah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa makan pada wadah emas perak itu hukumnya termasuk dosa besar. Dari mana taunya? Nar jahannam. Sama dengan menuangkan pada perutnya api neraka jahanam. Berarti nanti akan disiksa oleh Allah di akhirat. Dia akan menuangkan dalam perutnya isi neraka jahanam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian di sini ada perselisihan pendapat para ulama. Dalam hadis ini disebutkan ya'kulu makan au yashrab atau minum. Bagaimana kalau selain makan dan minum? Misalnya saya punya meja untuk belajar, kemudian di sini ada tempat pensil. Tempat pensilnya dari emas atau dari perak. Boleh atau tidak? Atau pensilnya dari emas atau dari perak. Boleh atau tidak? Atau HP lah, supaya keren maka HP-nya dari emas atau dari perak ini. Apa bahannya ini? Boleh atau tidak? Nah, maka jawabnya adalah menurut mayoritas para ulama semua itu tidak diperbolehkan. Jadi Nabi mengatakan makan minum ini bukan untuk membatasi hukum makan minum. Mayoritas ulama mengatakan disebut makan minum itu karena kharaja makhrajal ghalib. Biasanya orang gunakan untuk makan dan minum. Tapi sairul isti'mal, semua penggunaan apapun tidak boleh. Mic ini dengan emas, tidak boleh. Meja ini dengan emas, tidak boleh. Terus bolehnya untuk apa? Bolehnya emas perak itu untuk perhiasan tubuh kita. Bagi laki-laki perak saja, bagi perempuan bisa emas. Jadi ibu-ibu pakai anting-anting emas, silahkan. Pakai bros emas, silahkan. Apalagi pokoknya perhiasan tubuh. Di kudungnya sini dikasih perhiasan bros emas, silahkan. Meskipun saya nggak suka yang gitu-gitu, karena menampak-nampakkan. Tapi secara hukum perbolehkan, karena itu termasuk perhiasan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang dilarang di sini tidak hanya makan dan minum, tetapi adalah semua penggunaan-penggunaan yang lain sama saja. Nah, maka kalau di Jakarta ada apa itu, Pak? Dari emas itu? Nah, itu juga sama, nggak boleh. Karena itu bukan perhiasan tubuh.
Kalau perhiasan tubuh silahkan. Tapi untuk hiasan di dinding atau hiasan di atap rumah, hiasan di atap gedung, semua itu haram, tidak diperbolehkan. Itu orang-orang yang tidak punya hati kepada orang-orang miskin. Apa enggak kasihan orang-orang miskin yang enggak punya rumah, kamu malah pajang emas di atas. Emasmu itu kamu turunkan buat rumah untuk orang miskin, malah manfaat nih. Nah, maka Islam sama sekali tidak mengajarkan sikap foya-foya yang tidak berguna seperti itu. Ini kalau Pak Jokowi membaca hadis ini, insya Allah langsung dipenggal itu Pak emasnya. Nih. Tapi karena beliau nggak belajar hadis ini, ya masih dibiarkan saja begitu. Nih. Baik, kita lanjutkan hadis 1409. Innalladzi, sesungguhnya orang yang yajurru menyeret thiyabahu, bajunya, minal khuyala'i, dari sebab sombong, la yangdurullah, Allah tidak melihat, ilaihi, kepadanya, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud menyeret ini adalah panjenengan laki-laki pakai gamis atau pakai sarung atau pakai celana ngelembreh sampai lemah. Jadi menyeret di tanah. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya apa? Khuyala, namanya sombong. Boleh terjadi seperti ini apabila tidak disengaja. Rasulullah pernah melakukan. Beliau berada di rumah, tiba-tiba melihat gerhana matahari total. Yang biasanya pagi hari itu terang benderang, ini gelap gulita. Seperti malam. Karena total gerhananya. Nah, maka beliau saking tergesa-gesanya langsung bangkit dari tempatnya, keluar menuju masjid dalam keadaan sarungnya nyeret ke tanah. Nah, ini kenapa kok dilakukan oleh Nabi? Ini karena tidak sengaja, nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud di sini khuyala, sombong, itu maksudnya apa? Kalau bersengaja. Nah, ringkasnya saja, masalah thiyab, masalah baju, ini antara laki dengan perempuan dibedakan. Kalau perempuan malah disuruh untuk nyeret, maksudnya untuk menutupi telapak kaki. Nah, telapak kakinya supaya tertutupi gimana? Diseret kainnya, nggak ada masalah. Kalau nggak mau nyeret, boleh pakai kaos kaki supaya telapak kakinya tertutup. Ini untuk perempuan. Untuk laki-laki, maka ancamannya ada dua macam. Ancaman yang pertama, yang yajuru, yang menyeret. Artinya ngelembrehnya keterlaluan sampai kena tanah. Ini ancamannya lebih keras. Ancaman yang kedua, bagi laki-laki yang celananya melewati batas mata kaki. Ini mata kaki ini melewati batas ke bawah. Nah, ini nggak boleh juga. Sama. Itu diancam api neraka. Tetapi ancamannya lebih kecil. Kalau di sini tidak hanya api neraka, bahkan Allah tidak mau melihat kepadanya. Artinya ancamannya lebih berat. Nah, karena itu laki-laki tolong deh. Kalau celananya panjang sampai ini mata kaki kelewatan batas, panjenengan potong. Dipotong sampai apa? Sampai tengah mata kaki nggak apa-apa. Tapi lebih bagusnya di atasnya mata kaki. Alias cingkrang. Lebih bagus cingkrang. Tapi kalau panjenengan pengen ada panjang, jangan sampai di bawah mata kaki. Begitu di bawah mata kaki, ini masuk neraka ini. Bawah mata kaki apa? Masuk neraka. Hati-hati. Jadi bukan masalah sepele. Maka kalau panjenengan baca kitabnya namanya kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Salah satunya yang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Kabair adalah isbal, yaitu laki-laki menurunkan celananya di bawah dari mata kaki. Itu sudah termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Mungkin orang mengatakan, masa gara-gara celana saja masuk neraka? Ini perkataan orang yang tidak pernah belajar agama. Jangankan celana, omongan saja bisa masuk neraka kok. Apalagi celana. Kamu ngomong sesuatu yang Allah tidak ridha, bisa nyemplung neraka. Lebih ringan mana? Celana atau omongan? Omongan semua orang bisa melakukan. Mengucapkan bisa. Kalau celana tidak semua orang punya celana. Orang-orang miskin di pedalaman, mereka nggak punya celana. Tapi ngomong bisa. Baik, kembali ke sini. 14:10. Inna sesungguhnya alladzi, orang yang yakdzibu, berdusta, alayya, atas nama saya, yubna, dibuat, dibangun, lahu, baginya, baitun, satu rumah, finnari, di dalam api neraka. Hadis ini menunjukkan bahwa
dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa besar karena diancam dengan api neraka. Karena itu panjenengan jangan mudah-mudah men-share hadis-hadis yang katanya sabda Nabi tetapi tidak jelas dari mana sumbernya, apakah sahih ataukah tidak. Nah, jangan di-share. Saya kasih contoh ini. Ini share-sharean sebagian orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberitahukan berita datangnya bulan Sya'ban kepada yang lain, maka mendapatkan pahala pengampunan atau maghfirah baginya. Ini hadis nggak ada sumbernya. Enak cuma ngasih info langsung dosanya rontok. Anak dong orang-orang munafik nih. Orang-orang munafik yang mereka punya dosa banyak, bahkan nggak punya pahala, tinggal nge-share. Sekarang bulan Sya'ban, langsung dosanya rontok. Enak banget. Nih. Kalau begitu orang-orang yang berzina, begitu mereka mudah nge-share begini, langsung dosa zinanya habis. Nggak mungkin seperti itu. Nih. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Demikian juga tidak ada sumbernya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis Nabi yang kemarin disampaikan kepada saya. Kemudian saya tanya, loh ini hadisnya sumbernya dari mana? Karena saya belum pernah membaca hadis ini. Saya tidak mengingkari, tapi saya cuma tanya, sumbernya dari mana? Nah, ternyata kata dia, saya tanyakan kepada Ustadz nanti insya Allah. Kemudian disampaikan kepada saya ini dari Ustadz, sumbernya dari hadis riwayat Imam Hakim. Yaitu hadis tentang ittaqullah wa aslihu dzata bainikum fa innallaha yuslihu bainal muslimin. Damaikanlah antar kaum muslimin karena Allah besok di akhirat akan juga mendamaikan di antara kaum muslimin. Jadi di hadis ini diceritakan ada orang yang zalim, ada orang yang terzalimi. Kemudian di akhirat nanti ada surga yang sangat indah. Maka orang ini bertanya, "Ya Allah, ini surga untuk siapa?" Ini surga untuk orang-orang yang mau memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Maka hamba ini mengatakan, saya mau ya Allah untuk masuk sana. Ya sudah, kalau kamu mau, maka orang yang menzalimi kamu maafkan saja. Supaya bareng-bareng masuk surga. Allah mendamaikan dengan cara seperti itu. Apakah benar seperti itu? Ini hadisnya ternyata riwayat Imam Hakim, tapi ternyata setelah saya teliti, derajat hadisnya sanadnya dhaif. Di dalamnya ada rawi bernama Abbad Al-Hibti. Ini seorang rawi yang dhaif. Makanya Imam Al-Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dia mengatakan hadis ini di dalam sanadnya ada Abbad bin Syaibah Al-Hibti. Artinya menurut beliau hadis ini dhaif. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan justru orang-orang yang berbuat zalim itu disuruh ngasih pahala kepada orang-orang yang dia zalimi. Oh, ada orang misalnya nuduh saya, kemudian sampai mati nggak minta maaf sama saya, maka besok di akhirat gimana? Dibangkitkan oleh Allah. Allah kemudian tanya kepada saya, nih ada orang berbuat zalim sama kamu, gimana? Nah, kalau saya ditanya gitu, kalau di akhirat pasti saya mikir bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga setinggi-tingginya, supaya saya bisa selamat dari neraka seselamat-selamatnya. Kalau ditawari begitu, saya pasti minta pahalanya ya Allah, supaya dia mengganti dosa dia kepada saya. Nah, kalau sudah gitu, saya disuruh ngambil pahalanya. Kemudian ada orang yang lain yang dia zalimi, semuanya disuruh bayar dengan pahala-pahala dia. Akhirnya pahalanya habis. Kalau pahalanya habis, bisa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka hati-hati sekali lagi, jangan mudah-mudah menyampaikan hadis Nabi kecuali panjenengan sudah tahu, ini ada derajatnya sahih, sampaikan. Tapi kalau nggak ada, jangan. 14-11. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yasna'una membuat hadhihi suwar patung-patung ini yu'adzabuna mereka disiksa yaumal qiyamati besok pada hari kiamat fayuqal lahum lalu dikatakan kepada mereka ahyu hidupkanlah ma khalaqtum apa yang kalian ciptakan ini. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud patung di sini mencakup dua ya. Pertama, patung yang ada bentuknya 3 dimensi. Yang kedua adalah gambar tapi dengan tangan.
bukan dengan foto. Kalau foto itu bukan suwar, tapi kalau dengan tangan, itulah yang disebut sebagai suwar. Dan ini hanya berlaku untuk makhluk bernyawa saja. Maka menggambar makhluk tidak bernyawa boleh. Gambar gunung, gambar matahari, gambar bulan. Meskipun bulan itu bergerak-gerak, datang ke sana kemari, matahari juga begitu, ada timbul, ada tenggelam. Tapi kan dia tidak bernyawa, maka boleh untuk digambar, nggak ada masalah. Gambar makhluk bernyawa boleh, tapi kepalanya dipotong. Jadi panjenengan misalnya cinta sama istri panjenengan, mau digambar, boleh, tapi apa? Tanpa kepala. Gambari bojoku tapi apa? Tanpa kepala, malah medeni, makanya nggak usah digambar. 14-12. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yaqta'una memotong asidra potong pohon sidr, pohon bidara. Yusabbuna mereka akan dituangkan finnari di dalam neraka ala ru'usihim pada kepala-kepala mereka sobban dengan sebenar-benar tuangan, yaitu tuangan api yang panas, air yang panas. Hadis ini melarang memotong pohon bidara. Terus kalau ada pohon bidara di depan rumah kita mengganggu, boleh nggak dipotong? Saya kemarin juga motong pohon bidara, Pak. Kenapa? Karena pohon bidara saya itu ternyata ada ulatnya. Nah, ulatnya ini daripada mengganggu, saya potong kemudian saya buang. Apakah melanggar hadis ini? Tidak. Karena hadis ini menurut Al-Imam Abu Dawud, ini maksudnya adalah orang-orang yang memotong pohon bidara yang ada di tengah padang pasir yang digunakan oleh orang-orang untuk berteduh di situ. Kemudian kamu potong, tujuannya apa motong itu? Kalau tujuannya untuk ngambil daun-daunnya, silakan. Kalau tujuannya untuk memadharati orang atau tanpa tujuan, pokoknya saya pengen aja nebang. Akhirnya apa dengan tebang? Sehingga orang yang lewat situ biasanya dapat naungan jadi nggak dapat naungan. Nah, disinilah yang diancam oleh Rasulullah SAW. Meskipun saya jujur, sebagian ulama ada yang memahami hadis ini sesuai zahirnya. Pokoknya pohon bidara nggak boleh dipotong. Tapi pendapat seperti ini kurang bagus karena faktanya kata Imam Syafi'i, Rasulullah bersabda, kalau ada orang mati maka mandikanlah dengan air dicampur dengan daun bidara. Lah bisanya ngambil daun bidara biasanya dengan memotong dahannya. Nah, padahal memotong kalau nggak boleh terkena larangan hadis ini. Nah, maka nggak bisa dipahami secara umum. 14-13. Inna sesungguhnya Allah telah enggan dzalika hal itu lakum kepada kalian wa rasuluhu dan rasulnya juga enggan, yaitu ayyaja'ala bahwasanya Allah menjadikan lakum bagi kalian ausakha kotoran-kotoran aidin nasi tangan-tangan manusia. Hadis ini maksudnya bicara tentang zakat yang diharamkan untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud ausakh, kotoran tangan-tangan manusia, itu maksudnya adalah zakat-zakat manusia. Tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kenapa? Keluarga Nabi Muhammad orang-orang mulia. Nah, nggak pantas untuk dikasih kotoran-kotoran harta. Dari mana taunya bahwa kotoran ini maksudnya adalah harta zakat? Dari hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sadaqata sesungguhnya zakat la tambagi tidak halal li ali Muhammad untuk keluarga Nabi Muhammad. Wa innama hiya tiada lain harta zakat itu ausakhun nas adalah kotoran-kotoran manusia. Hadis riwayat Muslim. Perawinya sama ya, Abdul Muttalib bin Rabi'ah. Nah, kalau di sini Abdul Muttalib bin Rabi'ah sama. Jadi maksudnya hadis ini sama, meskipun lafalnya berbeda. Dan ini salah satu metode memahami hadis Nabi. Kalau panjenengan baca hadis Nabi kok tidak paham-paham, coba cari hadis Nabi yang semisal hadis itu. Bisa jadi saling menafsirkan. Contohnya hadis ini kalau kita baca saja ini kan nggak paham. Allah enggan hal itu untuk kalian, untuk menjadikan bagi kalian kotoran-kotoran tangan manusia. Apa sih maksudnya? Nggak paham. Ayo begitu baca hadis yang tadi, jadi paham kita. Nah, siapa keluarga Nabi yang tidak boleh ngambil zakat? 1, Bani Hashim. 2, Bani Muttalib. Semua yang Bani Hashim nggak boleh ambil zakat. Contohnya siapa? Habib Rizik.
Nah, kalau diruntut nasabnya itu sampai kepada Fatimah putri Nabi SAW. Berarti termasuk dari Bani Hashim. Contoh yang Bani Muttalib, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kalau panjenengan pelajari nasabnya, Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Imam Syafi'i dari Bani Muttalib. Nah, ini haram untuk mendapatkan harta zakat. Maka orang-orang Jawa seperti kita dikasih zakat boleh. Kalau miskin, miskin dikasih zakat, silahkan terima. Karena panjenengan bukan keturunan Bani Hashim dan bukan keturunan Bani Muttalib. 14. Innallaha sesungguhnya Allah aba alayya telah enggan terhadap saya fi man qatala bagi orang yang membunuh mu'minan orang beriman qalahu thalathan. Nabi mengucapkan hadis ini sebanyak 3 kali. Jadi ini mestinya kurungnya ini di sini. Mu'minan, okay. Kemudian thalathan ini apa? Di luar. Jadi sabda Nabi titik sampai pada mu'minan. Terus qalahu thalathan. Nabi mengulangi hadis ini sampai 3 kali. Jadi maksudnya orang kalau membunuh orang beriman secara sengaja, maka Allah enggan untuk menerima tobat dia. Loh, katanya semua dosa bisa untuk bertobat selain syirik. Kalau mati sampai mati dalam kondisi syirik, maka nggak ada tobat. Apakah ini bertentangan? Tidak. Kenapa? Karena di sini adalah kharaja makhraja az-zajr. Hadis ini muncul untuk menghardik betul-betul supaya tidak ada orang muslim membunuh orang muslim yang lain. Maka sampai muncul perkataan Allah enggan terima tobatnya orang yang bunuh orang muslim. Sambo misalnya, kalau betul dia membunuh 6 laskar itu, maka tobat sama Allah nggak diterima oleh Allah. Apakah kalau tobatnya betul-betul nggak diterima? Ya bisa diterima, tapi perkataan ini supaya tidak ada orang yang meremehkan membunuh. Karena dosa itu kalau diurutkan, 1 syirik yang paling besar, bawahnya lagi membunuh. Adapun zina, mencuri, semua macam-macam itu semuanya di bawah membunuh. Membunuh ini nomor 2 setelah syirik. Maka hati-hati betul, jangan sampai membunuh orang. Terakhir ya, 15. Innallaha sesungguhnya Allah itu ihtajara mencegah at-taubata tobat ala kulli atas setiap sahibi bid'atin pelaku bid'ah. Hadis riwayat Ibnu Fil, derajatnya sahih. Maksudnya orang-orang ahli bid'ah, yaitu bid'ah dalam akidah, misalnya orang-orang Syiah, misalnya orang-orang Khawarij, misalnya orang-orang Qadariyah, misalnya orang-orang Murji'ah, dan semua itu rata-rata tidak mau tobat. Itulah makna ihtajarat taubah, mencegah tobat. Maksudnya rata-rata sampai mati nggak tobat. Tolong tunjukkan kepada saya ulama Syiah yang tobat menjadi ahlu sunnah, dihitung dengan yang tidak tobat sampai matinya, mana lebih banyak? Yang tobat menjadi ahlu sunnah itu bisa dihitung 1, 2, 3. Tapi yang sampai mati nggak tobat, meyakini bahwa Syiah itu kebenaran, udah ribuan mungkin nggak terhitung jumlahnya. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa bid'ah yang mereka lakukan itu sudah satu kebenaran. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan pada surat Al-Kahfi ayat 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sudah sesat pekerjaan mereka, usaha mereka dalam dunia, tetapi mereka menyangka bahwasanya mereka sudah berbuat baik. Artinya ahli bid'ah kenapa tidak bisa tobat? Karena merasa bid'ahnya sudah kebenaran. Kalau kita katakan kepada mereka, jangan jadi Syiah, kembalilah kepada jalur yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah. Mereka pasti akan mengatakan, kamu itu yang sesat, kami yang benar. Kalau kamu pengen petunjuk, kamu belajar sama kami, nanti akan kami berikan petunjuk. Mereka mengira bahwa mereka dalam kebenaran. Itu sebabnya mereka tidak mau tobat dari bid'ah mereka. Maka alhamdulillah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari paham-paham sesat seperti itu. Mudah-mudahan penjagaan Allah ini sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.